Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak sehingga tak seorang pun mampu untuk menghitung nikmatnya. Di antara nikmatnya yang begitu besar kepada hamba-Nya adalah yang masih kita rasakan sampai saat ini, nikmat keimanan. Tanpa nikmat keimanan, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk menggerakkan, melangkahkan kakinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat keimanan, seorang hamba tidak akan pernah mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat keimanan yang meletakkan dalam hati kita, kita tidak akan mampu menggerakkan lisan kita untuk selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat ini, kita rawat nikmat ini, kita jaga nikmat ini dengan kita mengamalkan amal-amalan saleh. Oleh karena itu, kami berpesan kepada jemaah sekalian dan untuk diri kami pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita sampai pada derajat ketakwaan. Karena jika seorang sudah sampai pada derajat ketakwaan, maka ia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, hari Idul Adha, hari-hari tasyrik, yang dimana umat Islam memperingati keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam hal keimanan dan ketakwaan, dalam hal pengorbanan, yang dimana pengorbanan sejati bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, akan tetapi pengorbanan sejati adalah bagaimana seorang hamba mampu mendahulukan perintah Allah dibanding dengan kepentingan pribadi, mampu untuk mendahulukan keridhaan Allah di atas kesenangan sesaat dan sementara. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pengorbanan sejati pada sebuah kisah Nabi Allah Ibrahim yang Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 107. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala putra beliau beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berkata pada putranya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, lalu apa pendapatmu? Dengan spontan anak beliau berkata, menjawab dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh keyakinan kepada hari-hari akhirat. Beliau menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas-sabirin. Wahai ayahku, lakukan sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat betapa besar pengorbanan mereka.
Betapa besar pengorbanan seorang ayah, begitu juga seorang anak. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apa kita sudah berkorban untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita geluti saat ini? Apa kita sudah berkorban untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga kita sampai pada derajat ketakwaan? Apakah waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita sudah kita korbankan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjawab pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan putra beliau dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidibhin azim. Kami gantikan putra beliau dengan sembelihan yang besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka berjuanglah di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah, berkorbanlah di jalan Allah. Kemudian ia gugur dalam peperangan atau ia pulang membawa kemenangan, tentu kami pasti akan mengganjarnya dengan balasan yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali pasti Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka pengorbanan sejati adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menuntut bukti dari hamba-hambanya yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Berkorbanlah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa semangat dalam berkorban untuk akhirat kita, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berkorban dalam ketaatan, berkorban dalam menuntut ilmu, berkorban dalam berbakti kepada orang tua, berkorban dalam memperbaiki diri pada setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mampu berkorban untuk akhirat dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Satu hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita camkan, bahwa semangat pengorbanan bukan hanya untuk Idul Adha saja, melainkan setiap hari sepanjang hidup kita. Berkorban dalam ketaatan-ketaatan sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga berkorban dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa tahu yang benar mana yang salah. Berkorban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, namun jalannya tidak mudah. Ia menuntut pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta. Namun disitulah letak kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah zakaun, membutuhkan kecerdasan, wa hirsun, membutuhkan semangat, wa ijtihadun, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan semangat, wa bulghatun, dan membutuhkan bekal yang cukup, wa suhbat ustazin, dan membutuhkan bimbingan dari sang guru, wa tuluz zaman, dan membutuhkan waktu yang panjang. Itu semua adalah bentuk pengorbanan dalam menuntut ilmu. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan hambanya yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, melakukan usaha untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita rela berkorban untuk dunia, mengapa kita pelit untuk berkorban untuk ilmu, untuk agama yang dengannya derajat kita diangkat, kehidupan kita dituntun, dan jalan kita menuju surga dimudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk meraih keridhoannya, dan jadikanlah setiap pengorbanan yang kita korbankan sebagai investasi akhirat kita sehingga kita meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.